Hai Cok, ketemu lagi dengan aku si Gibah. Dalam channel setiap orang punya aib. Bongkar, bongkar, bongkar. Nah, kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah nyata yang sedikit horor ya Cok. Kisah ini terjadi pada tahun 2019 silam di sebuah perumahan yang baru saja selesai dibangun sekitar 6 bulanan. Kisah ini kita kasih judul Ratusan Paku Dinding Penangkal Mbakun. Sebenarnya hal gaib gini ya bisa percaya bisa gak ya Cok, balik ke diri kita masing-masing. Ini kisah yang dialami langsung oleh Gigi nama yang sudah kita samarkan. Jadi ceritanya gini Cok. Gigi punya teman nih namanya Kuku. Gigi dan Kuku ini adalah teman semasa sekolah Cok dan akhirnya bertemu lagi di perantauan. Namanya anak rantau ya berkuli dari subuh sampai malam gak lihat matahari demi sebongkah berlian hehehe bersyanda Cok. Mereka cuma libur di hari Sabtu dan Minggu doang nih. Nah, kalau libur gitu biasanya Gigi dan Kuku nih ketemuan Cok sambil nginap di kosan mereka gantian gitulah ya. Soalnya bosan juga kerja melulu. Kadang ya pengen curcol jugalah perihal kerjaan, keluarga dan asmara Cok. Tapi Cok bertahun-tahun begini capek jugalah kan nginap Sabtu Minggu ke mall makan-makan jalan-jalan Senin kerja lagi. Akhirnya Gigi punya ide nih Cok ajak Kuku ngontrak bareng aja cari kampung yang paling dekat. Soalnya kalau mau ketemuan effortnya itu loh harus ngos-ngosan saking jauhnya. Kebetulan sekarang tempat kerja Kuku dan Gigi udah deketan Cok. Singkat cerita mereka setuju nih buat ngontrak bareng dan Kampung Penyu adalah tempat yang paling strategis nih gak jauh dari tempat kerja mereka. Suatu hari Gigi dan Kuku ngider dong nyari rumah yang ada 2 kamar. Kalau nyari kepepet gini kadang ya rada susah Cok, sekalinya nemu harganya mahal. Tapi Gigi dan Kuku tetap nih optimis nyari berkeliling Kampung Penyu. Sampailah mereka di sebuah jalan tanah yang baru didoser Cok. Akhirnya mereka telusuri terus benar dong ada perumahan baru yang belum ada papan nama perumahannya. Gigi dan Kuku yakin nih pasti sewa di sini murah. Gak salah dugaan mereka sewanya cuma 500.000 per bulan. Setelah cocok, akhirnya seminggu kemudian mereka pindah ke rumah tersebut. Hal yang gak mereka perhatikan sebelumnya adalah ternyata di rumah ini Cok banyak banget paku yang tertancap di dinding. Kalau dihitung ada kali ratusan. Dari ruang tamu, dapur, kamar bahkan di kamar mandi juga Cok. Pas bersih-bersih Gigi yang di kamar mandi bilang Cok. Kamu gak ngerasa aneh gitu? Kenapa ya orang yang tinggal di rumah ini sebelumnya pasang banyak paku gini? Di kamar mandi aja nih udah 16 paku aku cabutin. Kalau cuma buat gantungan handuk atau tempat sabun masak banyak kali. Mana tinggi-tinggi lagi pasangnya ujar Gigi pada Kuku. Namun Kuku tidak menanggapi ucapan Gigi. Dia tetap fokus cabutin paku yang ada di ruang tamu. Walaupun di hatinya juga penasaran sih. Setelah seharian akhirnya pas maghrib mereka selesai nih beres-beres dan langsung sholat maghrib. Mereka gak berani ninggalin sholat Cok. Selain wajib sih mereka juga takut apalagi masuk rumah baru yang agak aneh gini. Hari berganti hari, awalnya gak ada keanehan yang terjadi sampai suatu hari genap 1 bulan mereka tinggal di rumah ini. Gigi dan Kuku mengadakan acara doa masuk rumah. Meskipun sebenarnya udah telat ya Cok. Tapi mau gimana lagi hari-hari mereka kerja jadi baru sekarang sempat. Dan Kuku juga minta abangnya yang memimpin acara ini. Abang Kuku juga nginap semalam nih Cok soalnya Kuku pengen tahu juga alasan paku-paku ada banyak di rumah nih sebelumnya. Kebetulan nih abang Kuku punya kelebihan kayak dukun gitu ya Cok bisalah lihat-lihat hal gaib. Pas habis sholat Isya, abang Kuku zikir nih di ruang tamu. Aku dan Kuku udah di kamar masing-masing, siap-siap mau tidur. Tiba-tiba Cok dari loteng ada suara cekikikan keras banget dan diikuti suara kayak orang merangkak di loteng. Tapi gak mungkin orang. Kalau orang udah ambruk itu loteng Cok.